Halo, assalamualaikum anak-anak. Apa kabar? Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Fenty untuk memimpin doa teman-temannya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Fenty telah memimpin doa untuk teman-temannya. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang masuk dan tidak masuk pada hari ini. Nah, Hilda ada? Hilda ada ya? Iya, baik. Ada, Bu. Elsa ada? Ada, Ibu. Alfanti ada? Hadir, Bu. Iya, baik. Nah, di sini yang tidak masuk berarti Dea ya. Dea kemana? Ada yang tahu teman-temannya Dea kemana? Sakit, Bu. Sakit. Sakit gigi, iya, Bu. Iya, Dea berarti sakit ya. Nah, di sini sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita perhatikan dulu nih kedisiplinan kita, walaupun memang kita sekarang sedang pembelajaran online, tidak bertatap muka. Tapi untuk pakaian seragam, kelengkapan pembelajaran itu harus tetap diperhatikan. Nah, hari ini hari apa? Hari Kamis kan? Nah, sekarang di sini memakai batik semua atau tidak? Ayo. Fenty nggak pakai, Bu. Nah, iya, Fenty tidak pakai batik tuh. Kenapa Fenty tidak memakai batik? Lupa, Bu, dicuci, Bu. Masih di mesin cuci. Ya, Bu, dia mah kayak nenek-nenek lupa. Iya, emang ya harusnya walaupun kita tidak pembelajaran tatap muka di sekolah, kita harus tetap memperhatikan kedisiplinan kita. Nah, tetap memakai seragam, tetap mempersiapkan pembelajaran seperti buku-buku yang harus dibaca. Nah, sekarang untuk menambah rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan boleh dipimpin oleh Septiawati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik. Ya udah, boleh sama Elsa ya, berarti diganti saja. Udah, terima kasih Elsa sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian tema apa sih yang bakal kita pelajari pada hari ini. Nah, temanya itu yaitu tema 2. Nah, tema 2 itu mempelajari apa sih? Nah, tema 2 mempelajari sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu harus kita pelajari. Nah, tujuannya apa sih untuk mempelajari sifat-sifat benda? Yang pertama yaitu melalui media visual, siswa dapat mendefinisikan benda padat yang ada di sekitar. Kedua, melalui eksperimen dan demonstrasi, siswa dapat membedakan benda padat dan benda cair. Yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi benda yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, menceritakan sifat benda-benda di sekitarnya. Nah, itu tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran, nah, maka kita harus memulai pembelajarannya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai benda cair, benda gas, dan benda padat. Nah, benda yang pertama itu ada benda padat. Nah, benda padat itu apa sih? Nah, benda padat yaitu benda padat adalah jenis benda yang partikel penyusunnya sangat rapat dan teratur. Selain itu, gaya tarik antar partikel pada benda padat sangat kuat. Nah, benda padat itu banyak terdapat di dalam rumah kalian. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya ada meja, kursi, pensil. Nah, itu adalah merupakan contoh dari benda padat. Nah, selanjutnya ada benda cair. Benda cair itu apa? Nah, benda cair mempunyai wujud tidak seperti benda padat. Benda cair akan membentuk seperti wadah yang ditempatinya.
Contohnya apa benda cair itu? Benda cair yaitu ada minyak, ada air, ada sirup, ada susu, madu. Nah, itu merupakan benda cair. Selanjutnya itu ada benda gas. Nah, benda gas juga berbeda dengan benda cair dan benda padat. Nah, benda gas itu apa sih? Nah, benda gas adalah suatu benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Nah, benda gas itu contohnya apa? Benda gas itu ada balon, ada gas LPG. Nah, itu adalah benda gas. Selanjutnya, di sini ada sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda itu dibagi menjadi beberapa komponen, yaitu bentuknya, volume, massa jenis, kemudahan mengalirnya. Nah, kenapa sih sifat-sifat benda itu berbeda-beda? Karena tadi definisi dari benda-bendanya tersebut juga berbeda-beda. Nah, untuk benda padat, benda cair, dan benda gas, menurut bentuknya itu berbeda sifatnya. Kalau benda padat itu tetap bentuknya. Benda cair mengikuti wadahnya. Nah, mengapa mengikuti wadahnya? Ketika kita memasukkan air ke dalam gelas, nah air tersebut akan membentuk sama seperti bentuk gelas tersebut. Nah, untuk benda gas seperti apa? Untuk benda gas sama seperti air yang mengikuti sama seperti benda cair yang mengikuti bentuk wadahnya. Seperti kita memasukkan gas ke dalam balon dan itu akan membentuk seperti balon tersebut. Nah, untuk volumenya seperti apa? Volumenya itu benda padat dan benda cair itu tetap volumenya mengikuti. Ketika kita memasukkan air 1 liter ke dalam gelas ukuran 1 liter tapi berbeda bentuknya, itu akan tetap volumenya tidak berkurang atau tidak bertambah. Sama seperti benda padat. Nah, untuk benda gas seperti apa? Nah, untuk benda gas itu tergantung pada tempatnya. Ketika ukuran dari tempatnya itu berbeda, itu juga akan mempengaruhi dari volume si benda gasnya tersebut. Nah, untuk massa jenisnya seperti apa? Massa jenisnya tidak dapat dimanfaatkan umumnya mempunyai massa jenis yang besar. Nah, kenapa benda padat itu mempunyai massa jenis yang besar? Karena benda padat itu tidak volumenya tidak berubah ketika dimasukkan ke dalam wadah ataupun benda lainnya, tetap dalam volume yang pada awalnya. Nah, benda cair seperti apa? Benda cair itu mempunyai massa jenis yang sedang, sedangkan untuk benda gas itu mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Nah, untuk kemudahan mengalirnya seperti apa? Zat padat atau benda padat itu tidak mengalir karena dia bentuknya padat dan tidak merubah tadi si volumenya. Kalau untuk benda cair itu dapat mengalir dan benda gas juga dapat mengalir. Seperti itu penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan, ada yang ingin bertanya? Cukup, Tidak, Bu. Iya, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya akan ada eksperimen mengenai sifat-sifat benda. Nah, itu akan dijelaskan oleh Ibu Fenty Tiara Junisa. Silakan. Akan melakukan percobaan yang sifat benda cair. Nah, Ibu mempunyai bahan. Yang pertama ada minyak. Yang kedua ada sirup. Yang ketiga ada susu. Keempat ada kecap. Kelima ada air. Mencampurkan kecap terlebih dahulu. Bentar. Yang kedua, kita masukkan
Sirup. Sirup 3 sendok makan. Terus yang terakhir kita masukkan minyak. Bentar ya. Dia akan membentuk 3 lapisan seperti ini. Yang pertama tadi yang bawahnya ada kecap, yang merahnya tidak terlalu kelihatan. Yang tengah ini ada sirup, yang atas itu ada minyak. Jadi dia membentuk 3 lapisan. Terus yang Ibu tidak terlihat. oh iya maaf, nih seperti ini nih. Ada hitam, merah dan kuning. Ibu nggak Kelihatan kelihatan ke atas Ibu kan? masih nggak kelihatan. Oh, ke atas kan? Ibu. Ya. Nah, begitu, Bu. Ya, kelihatan, Bu, sekarang. Ya, ini tadi yang bawah apa? Yang pertama? Apa ya? Kecap. Kedua, sirup. Yang ketiga? Minyak. Minyak, Bu, Ya. minyak. Nah, Ya. yang kedua, kita masukkan air terlebih dahulu. Air. Terus kita masukkan susu. Susu. Terus yang terakhir kita masukkan minyak. Nah, dia akan membentuk 3 lapis seperti ini. Tadi yang bawah ada susu, yang tengah ada air, dan di atas ada minyak. Nah, tadi ini sudah yang kelas yang kedua yang ini. Nah, beginilah untuk sifat benda cair. Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk tugas LKPD akan Ibu kirimkan via grup WhatsApp ya. Nanti kalian bikin percobaan ini di rumah per kelompok. Per kelompoknya sudah Ibu siapkan. Tadi yang pertama tadi ada Elsa dan Quina. Terus Alfansi dan Hilda, dan terakhir ada Silvi Baik, dan Bu. Yusef. Nah, untuk deadline waktunya dikumpulkan seminggu dari sekarang ya. Nanti dikumpulkan Ya, Bu. di grup WhatsApp. Nah, Ya, Bu. selanjutnya diakhiri oleh Ibu Septiawati Dewi. Ya, baik anak-anak. Bagaimana perasaan kalian setelah Ibu melakukan uji coba tersebut? Senang, Bu. Menangkan. Senang. Senang sekali. Sekali, Bu. Apa yang kalian belum pahami bisa ditanyakan. Sudah mengerti? Sudah mengerti, Bu. Bu. Baik. Yang tadi Ibu jelaskan mengenai benda cair, benda padat, dan benda gas. Bisa dijelaskan kembali apa itu benda padat?
Anak-anak, Sebentar, Bu. Nah, tadi benda padat itu saya cuma hafal yang contohnya doang, Bu. Tadi benda padat boleh itu apa ada contoh? tanah, batu, kayu, genting, kaca, meja, kursi. Terus yang benda cair tadi ada minyak tanah, minyak goreng, kecap, susu, sirup, dan lain-lain. Dan air, ya betul. Dan ketiga ada yang gas, Bu. Ada balon udara sama tabung gas. Udah, Bu. Ya, betul. Baik. Nah, di sini langsung kesimpulan saja ya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Jadi, pembelajaran ya, kenapa Fenty? Tidak. Baik. Jadi, pembelajaran pada hari ini STEAM Education adalah matematikanya mereka mengukur banyaknya komposisi yang harus digunakan dalam membuat cairan-cairan tersebut. Sedangkan IPA-nya belajar tentang sifat-sifat benda cair. Dan teknologinya pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom melalui media pembelajaran melalui PPT. Seperti itu. Sudah mengerti kesimpulannya jadinya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan, lalu dikumpulkan. Baik, Baik, Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Enti, silakan dipimpin doanya. Ya, baik, Bu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Ibu. Ya, tenang. Contoh tentang sifat-sifat benda. Yang pertama ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Jadi kita harus mempunyai bahan-bahan seperti minyak, susu kental manis, ada marjan, sirup marjan, dan ada kecap. Baik, yang pertama ini saya sudah campurkan. Yang bawahnya itu ada terlebih dahulu kita masukkan kecap. Yang tengah itu ada sirup. Dan yang atas ada minyak. Jadi dia berbentuk seperti 3 lapis. Karena yang bawahnya saya campurkan ada yang pertama ada yang bawah ini ada kecap dengan takaran 2 sendok makan. Sedangkan yang di tengah ada sirup dengan takaran 2 sendok makan. Dan yang atas ada minyak dengan takaran 2 sendok makan. Baik, yang kedua ada kita masukkan terlebih dahulu air. Selanjutnya ini kita pinggirin dulu. Akan kita masukkan susu kental manis. Dan yang ketiga, nah seperti ini jadinya ya. Dan yang terakhir kita akan campurkan minyak. Ya. Terlihat di sini ya.
Yang bawah ada susu, dan tengah ada air, dan di atas ada minyak. Jadi dia membentuk 3 lapisan. Jadinya seperti ini. Yang pertama tadi ada seperti ini. Seperti ini, teman-teman bisa lihat. Yang kedua ada ini. Ada susu, ada air, dan ada minyak. Dan sekian eksperimen dari saya dan teman-teman saya. Nah, dari eksperimen ini, di atas sifat-sifat zat cair adalah menempati atau bentuknya seperti wadah cair, sehingga bahwa kental dan cair bisa terpisahkan seperti ini, sehingga menjadi beberapa lapisan.